Kenapa sampai sekarang banyak bocil-bocil kripto meresahkan? Dari mentornya sih. Gue lihat bocil-bocil kripto itu makin meresahkan. Dan gue juga mau meluruskan, jangan sampai kebanyakan yang sesat. Nah, Bagaimana? Cukup meresahkan? sangat meresahkan loh. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Buat kalian yang baru pertama kali datang dan lihat kita channel apa, ya kalian juga terkejut ya kenapa gaya kita seperti ini. Ini adalah Komjen Special dan Bitcoin Goceng Special Edition Weekend. Asik. Asik. Nah, ini weekend kita santai-santai saja. Tapi kalau belum tahu kita ini apa, kita adalah Bitcoin Goceng. ya, kita membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Rp5.000 goceng tentunya ya. Nah, terus apa yang kita lakukan di sini adalah Anjing. Bukan, Nggak apa-apa. untung bukan kera yang ini. Untung bukan kera tapi anjing ya. Gitu. Nah, apa-apa. Kalau itu dia bertindak seenaknya karena memang anjing. Yang parah adalah manusia, tetapi mengata-ngatai orang hewan. Nah, tidak boleh. Siapa itu? Tidak boleh gitu ya. Jadi kita di sini adalah melatih kebiasaan Anda untuk berinvestasi. Jangan menunda-nunda untuk berinvestasi, setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau Hal-hal yang kecil. ya, karena Karena apa ya? Selalu kita bilang loh. Karena jika kita setir hal yang kecil, pasti akan dikerjakan hal-hal yang besar. ya, kalau kenal saya lama, ada beberapa orang kenal saya lama dalam hal pekerjaan bisnis yang saya kerjakan, dalam hal edukasi yang saya dedikasikan, selalu saya concern dengan hal kecil. Selalu concern. Karena hal kecil itu akan mengantarkan kita pada hal-hal yang besar nanti. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet tidak perlu jual-jualan profit berapa ratus juta semalam apa segala macam, tetapi kita miss dalam hal kecil. Makanya hal kecil itu akan kita berusaha untuk berkembang. Iya. Bocil. Ternyata ada juga nih, ada yang orang-orang yang sudah besar tapi Kelakuan bocil. Nah, itu seorang bocil. Jadi kalau ini hal-hal yang kita sengaja terjadi adalah kalau misalnya dia bocil ya, bocil nggak apa-apa dia ada suara bocil karena dia memang masih bocil. Ya, masih bocil. Terus yang kedua, bagaimana apa? Bagaimana kalau yang sudah besar tapi ada suara-suara bocil? Kelakuan bocil. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Nah, di episode kita kali ini special edition untuk membahas tentang bocil kripto. Iya. Sebenarnya bukan bocil kripto ya, tetapi bocil kripto meresahkan. Nah, kenapa meresahkan? Karena kita punya segmen spesial yang namanya Komjen Special. Komjen spesial. Ya, kalau yang pertama kali datang belum tahu ya, Komjen itu apa? Komentar netizen. Nah, ada komentar netizen nih yang meresahkan. Kita baca dulu ya komentarnya. Ini ada dari Haikal Kripto. Wah, sekali. kripto banget dia, Bu. Oh, banget, namanya Haikal Kripto ya. Kita lihat profilnya ini. Wis. Ini fotonya AI. Wah, masa depan banget ini satu ya. Apa futuristik? Futuristik. Nah, namanya Haikal Kripto. Memang anak kripto banget. Iya. Subscriber 1 ya. Saya nggak tahu dia bocil atau dewasa. Cuma karena sekarang lagi tren yang namanya bocil kripto meresahkan. Dan beberapa influencer atau beberapa konten kreator sudah buat konten juga tentang mereka ya. Seperti yang dibuat oleh Ferry Irwandi dan juga Leonardono seperti ini. Nah, di konten yang gue bahas obligasi itu, gue ketemu satu komentar yang menarik. Komentarnya kurang lebih kayak gini. Gue lihat bocil-bocil kripto itu makin meresahkan. Dan gue juga mau meluruskan, jangan sampai kebanyakan yang sesat. Nah, bagaimana? Cukup meresahkan? Sangat meresahkan loh. Entah kenapa ya, ini baru-baru jadi fenomena ya. Fenomena ada, maka sampai istilah ada bocil ultinolan, bocil kripto. Menurut kamu tuh kira-kira apa? Sebelum ke sana apa tuh? Kenapa sampai sekarang banyak bocil-bocil kripto meresahkan? Karena kalau menurut saya dari mentornya sih. Oh, tunggu. Sebelum ke mentornya dulu ya. Sebelum ke mentor. Kan kita sudah sebut namanya nih, Haikal Kripto. Apa yang diresahkan ke kita nih kita bahas dulu. Ini dia tinggalkan komentar nih. Coba baca komentarnya dia. Orang yang mengajari kalian adalah orang yang butuh duit kalian. Hati-hati kawan kripto. Orang yang mengajari kalian adalah orang yang butuh duit kalian. Coba kita baca bersama-sama. Asik sekali. 2, 3. Orang yang mengajari kalian adalah orang yang butuh duit kalian. Hati-hati kawan kripto. Asik. Jadi semua orang yang mengajari ya. Jadi itu karena saya yakin dia bocil.
Pasti sih dari Pasti. cara Karena kalau bilang mengajari pasti ada. Jadi menyamakan guru di sekolah, di mungkin orang tuanya iya, orang tua mengajari dia juga butuh duit dia. pasti dong. Apakah bocil kaya raya dia atau apa kita tidak tahu ya. Tapi yang mau saya bahas ini adalah bocil kripto ini lagi banyak dan lagi banyak dibahas. Kenapa dikatakan bocil kripto? Artinya bukan kriptonya yang salah. Iya. Cuma ada fenomena, makanya penting di Bitcoin goceng ini kita fokus pengembangan emosional. Ya. Ya, pengendalian psikologi Yap. dalam trading. Penting sekali. Itu paling penting daripada teknikal, fundamental, itu paling penting. Bahkan kita sudah pernah rilis video bahwa data menunjukkan bahwa yang lebih banyak loss karena orang tidak mampu mengendalikan emosi, dan paling penting itu adalah di emosi. Bayangkan, nah ini Itu kan kunci utama pasti. iya, dan mereka-mereka ini karena cryptocurrency ini gampang diakses informasinya walaupun kebanjiran. Kalian kalau YouTube kan kebanjiran informasi pasti. Pasti banyak banget. Nonton channel A ini, channel B itu, ya bingung kan? Iya. Makanya gabung private community. Nah, kembali dulu ke bocil ini. Jadi bocil ini karena mungkin gampang diakses informasinya yang begitu dengan beda-beda dan tanpa pengendalian emosi yang baik, beginilah hasilnya. Iya. Nah, yang kedua faktor mentor. Nah, itu mentor tadi yang iya. kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Dari mentornya sih dia terlihat sangat mengikuti Bung, dari arogansinya. Mungkin dia karena masih bocil jadi menelan mentah-mentah apa yang dari mentor dia katakan. Iya sih, kan? iya. Dan apalagi yang kita sudah pernah bahas di sebelumnya, ada mentor yang si mereka itu yang bikin akademi yang bahas tentang kripto, akademi yang bahas tentang kripto. Bukan akademi kripto ya saya bilang, ya, tapi akademi bahas kripto. Yap. Ya, kalau kalian artikan akademi kripto itu urusan kalian. Tapi saya bilang akademi yang bahas kripto. Iya. Itu ya. Ingat ya, ada yang bahas. Ada yang bahas ya. Jangan sampai dipelintir-pelintir. Karena kita kena UU ITE. Akademi yang bahas kripto kan banyak akademi. Iya. Mentor itu punya kebiasaan maki-maki orang, katai orang kera, katai orang binatang. Terus pasti dengan pemikiran untuk mengubah mindset. Bagus sampai di situ. Tetapi begini, saya sampai bingung dia. Esensi dia buka sekolah, bikin sekolah. Sekolah dia bikin. Bagaimana bikin sekolah dengan mentalitas seperti itu? Core value dari orang yang membangun itu seperti itu. Secara akademik dia pintar, tapi kalau misalnya masalah moralitas kayaknya kurang. Kan ada EQ, ada IQ ya. Intelligent questions, ada emotional questions. Mungkin IQ-nya, intelligent questions-nya tinggi, bagus. Tapi emosionalnya kurang. Gitu. Nah, menghasilkan murid-murid yang seperti ini. Mereka terinfluence dari influencer yang seperti itu. Dan ya ini hasilnya. Makanya kita menitik beratkan untuk gabung di private community. Nah, di private langsung aja ya kita bahas tentang private community. Makanya di private community itu, Bapak Ibu semua jika gabung bersama kita, yaitu kita akan ajarkan bukan hanya teknikal, bukan hanya fundamental, bukan hanya pengetahuan tentang cryptocurrency dan teknologi behind hal-hal yang mendasar. Layaknya kalian sekolah lah, kuliah kayak gitu. Tetapi ada beberapa hal tentang psikologi yang harus kita bentuk. Ada hal-hal yang di luar daripada itu. Kita bisa bernetworking di situ. Dan kita melakukan limitasi. Sekarang ini tahapan seleksi. Jadi kalau yang resah bahwa kenapa belum masuk email, sabar. Kita sementara melakukan seleksi di tahapan administrasi. Setelah Anda terpilih, nah setelah Anda terpilih, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Oke, jadi begini. Tahapan sekarang adalah tahapan seleksi berkas. Jadi berkas melihat alasan-alasan. Kan sudah dibilang, kalau mau bergabung tinggal isi form di link di bawah ini. Ya. Setelah diisi kan masukkan alasan yang masuk akal. Kita sementara melakukan seleksi alasan yang paling masuk akal. Seleksi dulu dari situ. Kenapa? Karena ujungnya nanti terbatas. Kita hanya membatasi, ada beberapa grup tuh terbatas. Membernya sangat terbatas. Karena kita tidak mau besar banget, tapi sulit di-maintain. Ya. Saya secara pribadi akan bertanggung jawab dong, loh. Ini kok kenapa nanti pentolan dari situ kayak gini nih. Kebetulan belajar dari situ kayak gini mentalitas. Menjaga ya. Kayak gitu kan. Nama saya terbawa-bawa lagi gitu. Ya, nantilah kalian akan kenal lebih dalam saya siapa dalam private community itu. Nah, bayangkan kalau kalian udah kenal saya siapa dan tahu kenapa dan apa yang saya buat, terus hasilnya kayak gini. Makanya saya batasi, mendingan kecil, bisa di-maintain, tapi berkualitas. Harganya sangat juga terjangkau, hanya Rp5.000. Hanya goceng per hari. Sangat terjangkau dong. Sangat tidak mungkin kalian tidak mampu membayarnya gitu. Nah, kembali ke tadi. Jadi sekarang tahapan seleksi, selanjutnya setelah dipilih alasan-alasan yang paling tepat,
akan masuk link invitation di email kalian. Makanya cek-cek email pada saat tanggal 1. Ingat ya, tanggal 1 Juni. Ya, 1 Juni 1 Juni 2024. Cek saja emailnya, karena pendaftaran itu kita tutup di tanggal 31. Jadi tanggal 1 tuh cek saja email kalian, tanggal 1, ya kalau kegeser-geser tanggal 1, tanggal 2 lah gitu ya. Kira-kira email kalian akan masuk tentang apakah kalian diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, kalau tidak menerima email, kalau tidak diterima, akan ada email masuk juga. Mengatakan minta maaf, mungkin next ya gitu. Dan Anda harus berbesar hati jika tidak diterima. Tetapi kalau diterima, Anda akan masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Tentu yang kedua adalah pertama, Anda di tahapan selanjutnya Anda dipastikan sudah melakukan pembayaran tentunya ya. Karena minta maaf ya, saya nggak mau memberikan ilmu, terus orangnya gagal lagi ya kan. Jadi bayar dulu agar bisa terfilter. Pasti terfilter tuh, yang niat akan bayar. Yang tidak niat atau cuma yang mau cer-cer apa sih emangnya ada bikin apa mereka dalam situ apa ya, pasti nggak mau bayar. Karena ya kalau misalnya bayar juga, mereka pasti bisa menghargai apa yang mereka keluarkan gitu. Setuju. Seperti kata tadi kan, orang yang ini butuh duit kalian. Nah, orang kayak gini-gini, bayangin kalau kita izinkan dan biarkan dia lolos masuk dalam private community, kemana-mana tuh masalahnya. Nah, jadi diseleksi dulu orang yang akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, nah tahapan seleksi yang terakhir adalah diberikan sebuah pola, ikut modul. Apakah ada orang yang bisa mau ikut modulnya sampai selesai? Karena ada istilah apa? New life. Kita itu juga menentukan konsistensi mereka dalam belajar ya. Betul. Karena dilihat dari situ dong. Habit. Kalau ada orang, alah di awal masuknya modul masih pemula sekali. Aku sudah mau yang ini yang teknikal tarik garis. Kan sudahlah, mau jelaskan ya. Jadi intinya di tahapan itu kalian udah lihat konsistensinya. Kalau bisa konsistensi, maka langsung dipilih nih. Selama melakukan konsistensi itu akan dipilih. Nanti akan masuk ada pemula, pemula, lanjutan, expert. Nah, nama-namanya juga nanti akan kita spill di dalam email ya. Setelah masukin nama. Jadi ada 3 kelas tentunya, pemula, lanjutan, expert. Tidak akan dicampur, akan berbeda-beda ya. Akan dipilih, expert akan bergabung dengan expert, lanjutan dengan lanjutan, dan pemula akan dengan lanjutan. Pemula dengan lanjutan, pemula dengan pemula. Aduh. Jadi Oke. Nah, yang paling terakhir tentang video kali ini adalah semua ini bagusnya kita bertransaksi dalam satu exchange. Nah, iya toh? Iya, jelas. Betul, supaya hujan ya. Jadi suaranya agak ada ribut. Kalau nggak tahu kalau kedengaran hujan ya. Gabungkan dalam satu exchange supaya contoh nih, kita call koin ini atau kita review koin ini. Kan kasihan kalau nggak ada. Di exchange saya tak ada. Makanya penting kita harus satu exchange. Iya, harus satu exchange nanti. Oke? Exchange itu apa? Apa? Coba jelaskan. Bagusnya apa? Exchange itu BitTime ya guys ya. Ya. Karena dia terdaftar di Bapepti ya. Iya, jadi kita sudah jelaskan di konten sebelumnya. Bahwa BitTime itu secara regulasi terdaftar di pemerintah. Artinya terregulasi, diawasi oleh lembaga pemerintah. Di situ aman. Dan sampai di situ aman. Terus yang kedua, ini aman bukan artinya Anda tidak bisa loss ya. Loss profit itu tergantung Anda. Tapi secara regulasi pemerintah aman. Yang kedua adalah dia ada event spesial. Iya, event launchable. Iya, yang berakhir di akhir bulan ini juga. Iya. Ya, akhir bulan ini juga kan. Eventnya seperti ini ya. Ya, pastikan kan? Ya, pastikan jangan sampai lewat. Iya. Harus ikut dong gitu. Ya lumayan kan, tergabung dalam private community, bisa punya exchange yang kita bisa seragam. Terus yang paling terakhir adalah ada event yang berpotensi kalian menang. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur buka di exchange lain, berarti saya harus withdraw dulu terus depo. Nah, kalau misalnya exchange kalian bisa mode pro, tentu bisa langsung transfer antar wallet. Karena BitTime itu sangat lengkap, Bu. Bisa transfer antar wallet yang dikatakan Bu tadi. Iya. Sudah. Kupikir kamu mau bikin informasi apa, ternyata informasi berkurang. Oke, kira-kira seperti itu. Closing saja. Oke. Kalau perlu panjang lebar. Untuk konten kali ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan di-share. Jangan di-share ya. Kita nggak perlu viewers yang banyak, tapi kalian berkualitas. Kalian bisa nangkep maksud kita, bisa sama-sama bertransaksi bersama kita, bisa belajar bersama-sama di private community yang akan berakhir
untuk pendaftarannya di tanggal 31. Jadi 31 Mei ini ada 2 yang akan berakhir. Yang pertama event dari B-Time. Yang kedua adalah private community dari kita. Jadi pastikan kalian terdaftar. Oke? Jangan lupa isi form link di bawah. Ya, di bawah. Jadi mendaftar di bawah dong. Untuk link di time-nya juga ada deskripsi, Bung. Di bawah. Semuanya ada di bawah ya. Link deskripsi. Baca baik-baik deskripsinya. Oke? Oke. Kita lanjut ngopi dulu. See you on the next video. Bye-bye.